Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semuanya? Semoga dalam kondisi yang baik, sehat ya. Hari ini kita kembali di video pembahasan materi struktur aljabar. Kita masuk di topik yang ketujuh, yaitu isomorfisme. Di materi isomorfisme ini, kita akan coba flashback atau ingat kembali materi tentang pemetaan ya di fungsi yang pernah kita bahas dulu. Jadi harapannya semuanya sambil buka-buka materinya tentang pemetaan itu. Kalau tidak salah dulu kita pernah membahas ada 3 jenis ya tentang pemetaan atau fungsi, yaitu onto, satu-satu, dan bijektif. Oke, kita langsung ke definisinya sambil diingat-ingat tentang materi itu ya. Baik, nah untuk isomorfisme ini kita mestinya setidaknya punya 2 grup. Jadi isomorfisme itu adalah pemetaan dari grup ke grup yang lain gitu. Nah, berarti setidaknya kita harus punya 2 grup atau 1 grup ya. Nanti pemetaannya dari grup itu ke grup itu sendiri. Jadi yang pertama grup yang kita punya yaitu grup G terhadap operasi. Ini sebenarnya nyebutnya circle time. Jadi kalau bahasa Indonesianya mungkin perkalian lingkaran ya. Kalau yang ini grup G aksen, operasinya ini bahasa Inggrisnya sih square times. Jadi mungkin perkalian persegi. Jadi kita punya 2 operasi dan 2 himpunan yang masing-masing membentuk suatu grup. Nah, sekarang kita buat nih pemetaan dari G ke G aksen. Pemetaan yang mengaitkan dari G ke G aksen ini disebut suatu isomorfisme apabila dia memenuhi kedua ketentuan ini. Ya, yang pertama dia harus bijektif. Kemudian yang kedua dia harus memenuhi ini P X square circle time Y, maka itu harus sama dengan Px square time Py. Jadi belibet yang ngomongnya karena nggak terbiasa dengan simbol-simbolnya sih. Nggak apa-apa, kita harus belajar biasa dengan simbol-simbol yang lain. Nah, 2 ini harus dipenuhi untuk suatu pemetaan agar dia bisa disebut sebagai suatu isomorfisme gitu. Nah, yang pertama ini berarti kita harus buktikan bahwa dia bijektif. Ini ingat kembali dulu gimana caranya buktikan kalau dia bijektif. Kemudian yang kedua ini buktikan kalau pemetaan dari X circle time Y itu sama dengan pemetaan X dioperasikan dengan square time dengan pemetaan dari Y gitu. Ini paham bedanya ya. Jadi ini dioperasikan dulu baru dipetakan. Kalau ini dipetakan dulu baru dioperasikan. Ini X dan Y-nya dioperasikan dulu. Kali ini X-nya dipetakan dulu, Y-nya dipetakan dulu, baru hasil pemetaannya dioperasikan. Nanti kita akan lihat di contoh. Nah, kalau himpunannya itu dari G ke G itu sendiri, maka disebut sebagai automorfisme. Dan simbolnya itu adalah seperti ini ya. Oke, ini hanya simbol. Mungkin nanti ada yang menyimbolkan dengan yang lain, misalnya seperti ini atau yang lain gitu ya. Oke, selanjutnya kita lihat di contoh. Contoh yang pertama, di sini kita punya 2 himpunan. Yang pertama himpunan G ini adalah himpunan himpunan yang pertama ini adalah himpunan bilangan kompleks ya. Jadi 1 I negatif 1 dan negatif I. Dan I-nya ini adalah akar min 1 kalau yang sering kita tahu ya. Jadi di sini disimbolkan dengan I. Jadi G ini himpunan ini, kemudian dia merupakan suatu grup terhadap operasi perkalian. Jadi kalau kita buat sistemnya, G terhadap operasi dot ya mungkin ya. Jadi G ini terhadap operasi dot merupakan, di sini perkaliannya dot ini, merupakan suatu grup, dan G aksen terhadap operasi penjumlahan itu juga merupakan suatu grup. Jadi kita sudah punya grup. Kemudian pemetaannya dari G ke G aksen itu didefinisikan dengan seperti ini. Jadi kalau kita buatkan diagram panahnya, ini G ya, ini G aksen. Kan boleh ya ditulis di bawah gini ya, nggak masalah. Di sampingnya gini juga nggak apa-apa. G aksen. Kemudian ini 1 min I
min 1, min I. Ini kelas 0, kelas 1, kelas 2, kelas 3. 1 ke 0 dipetakannya, kemudian ini pemetaan dari sini ini pi ya. 2 ke 1, kemudian min I ke 1, min 1 ke kelas 2, dan min I ke kelas 3. Begini. Jadi kalau kita lihat dari diagram panah ini jelas dia merupakan suatu pemetaan bijektif, tapi boleh dibuktikan secara formal ya. Kalau mau seperti ini aja udah cukup. Oke, jadi yang pertama dia sudah terbukti bahwa dia bijektif ya. Oke, yang pertama terbukti. Kemudian yang kedua, kita akan buktikan Px dot y itu sama dengan Px plus Py plus ya. Jadi kita lihat ini menyesuaikan dengan operasi yang diberikan. Kalau tadi operasi yang diberikan itu adalah circle times dan square times, maka di sini mengikuti. Tapi ternyata di sini operasi yang diminta itu adalah perkalian atau dot dan penjumlahan. Maka kita mengikuti operasi yang diberikan. Nah, ini kita bisa karena himpunannya ini berhingga gitu ya. Dan kita bisa mencacah himpunan anggota himpunan dari masing-masing grup. Kita bisa gunakan tabel Cayley. Sama seperti pembahasan di subgrup kemarin, tabel Cayley digunakan ketika kardinalitas dari satu himpunan itu bisa kita cacah ya. Masih bisa ditoleransi gitu ya, misalnya 10 atau kurang dari 10 lah gitu, sehingga kita bisa buat tabel Cayley-nya. Kebetulan ini hanya 4 dan 4 kardinalitasnya, sehingga kita bisa cari gitu. Baik, untuk ini yang tabel yang pertama ini adalah tabel Cayley dari hasil perkalian di G ya. Jadi masing-masing dikalikan, hasilnya seperti ini. Kemudian bagaimana untuk melihat bahwa ini persamaan ini berlaku? Nah, yang pertama berarti kita lihat dulu nih. Untuk X1, Y1, berarti si XY itu P11. P11 itu berarti P1. Kita harus buktikan P1 P1.1 atau P1 ini harus sama dengan P1 tambah P1. Gitu ya. Nah, cara yang pertama kita ubah dulu setiap elemen di operasi ini, yang ini ya. Yang ini dulu, yang ini dan ini. Kita ubah dalam bentuk pi. Jadi ini kita sematkan pi di sini. Kita ubah dalam bentuk pi yang. Jadi P1 itu kan kelas 0. PI itu kelas 1. P-1 itu kelas 2 dan P-I itu 3 dan seterusnya. Jadi kita punya ini dan ini. Nah, sementara yang ini itu kita ambil dari dalamnya ini. Jadi kita ubah setiap elemennya. Jadi P1 itu 0, Pi itu 1 dan seterusnya. Semuanya masing-masing kita ubah. Nah, setelah kita ubah semua, hasilnya seperti ini ya. Kita cek apakah dia memenuhi yang ini. Yang pertama untuk 1 dan 1. P11 ya. P11 itu mestilah P1. P1 itu 0. Oke, terlihat di sini juga P0. Betul berarti ya. Kemudian P1 itu 0, maka P1 ini kan sebetulnya di sini kalau kita lebih detail tabel Cayley-nya ya. Ini mestinya ini diberi keterangan. Jadi ini P1, ini Pi, ini P-1, yang ini P-I. Yang sebelah sini juga begitu. P1, Pi, P-1, dan P-I. Maaf ya tulisannya jelek, apa-apa. Nah, setelah ini kita tinggal lihat, karena tadi kita sudah menyorot di sini ya. P1 kali 1, yaitu P1. 1 kali 1 P1, ini hasilnya di sini. Nah, kita lihat apakah ini merupakan P1 tambah P1. Kita lihat ini kan P1 ditambah P1, hasilnya kelas 0 ya kan. Nah, ini sesuai karena kelas 0 dan kelas 0 itu juga hasilnya adalah kelas 0. Nah, kita lihat berarti
Kita lihat sekarang untuk elemen yang lain dulu. Berarti sesuai nih yang untuk X1, Y1. Kalau untuk misalnya saya ambil acak nih, X-nya min 1, Y-nya I. Kita melihatnya dari sini berarti ini X, ini Y ya. X-nya min 1, Y-nya I, berarti ini yang kita sorot. Oke, kita sorotnya berarti ke sini. Berarti P min 1I itu haruslah P min I, yaitu kelas 0. Nah, sekarang P min 1 ditambah PI, P min 1 itu 2, kelas 2, ditambah kelas. Sorry ya, saya bukan ini yang harus disorot, yang ini. PI-nya itu kelas 1, berarti kelas 3. Nah, ternyata di sini betul. Tadi ini kan kita kan tadi mengubahnya dari sini ya, mengubahnya dari sini. PI itu kelas 3, berarti sorry. P min I itu kelas 3 ya. Jadi salah. Kelas 3, jadi betul. Nah, karena kita ambil apa ini istilahnya ya, kita ambil beberapa contoh, nah setelah itu kita tidak mungkin ambil satu-satu. Kalau ini cuma 4 sih oke, tapi kalau nanti 10, terus 11 gimana? Maka dari itu kita cukup lihat hasil dari tabel Cayley yang sudah kita petakan tadi. Apakah setiap elemen di sini itu menunjukkan hasil dari penjumlahan di setiap elemen lain di luar tabel yang di dalam ini ya. Jadi kita lihat 0 tambah 0 itu apakah kelas 0? Ya benar. 0 tambah 1 benar, 0 tambah 2 benar, 0 tambah 3 benar, 1 tambah 0 benar. Masing-masing kita cek nih dari hasil penjumlahan, dari hasil pemetaan tadi, apakah memenuhi hasil penjumlahan. Nah, ternyata benar, tidak ada yang salah. Misalnya di sini nanti ada yang nyempal nih, misalnya di sini hasilnya bukan kelas 0 ya, tapi kelas 3 gitu misalnya. Wah, ini nggak cocok, berarti dia nggak memenuhi. Tapi kebetulan di sini memenuhi kelas 3 tambah kelas 1 itu kelas 4 atau kelas 0 gitu. Sehingga dari tabel Cayley ini kita bisa lihat bahwa dia memenuhi syarat 1 dan 2 sehingga pemetaan P yang tadi didefinisikan dengan ini itu merupakan suatu isomorfisme gitu. Oke ya, kita lanjut ke teorema sebentar. Nah, sekarang di teorema ini menjelaskan beberapa sifat dari isomorfisme ya. Jadi yang pertama, P dari E, di mana E itu elemen identitas di G, itu pasti sama dengan E aksen. Ya, E aksen itu elemen identitas di G aksen. Gitu. Kemudian kalau kita punya P X inverse, jadi X inverse dipetakan oleh P, itu hasilnya sama seperti ketika kita memetakan X dulu terhadap P, kemudian hasilnya diinverskan. Berarti ini nanti, kalau seperti ini kan kita berarti ini kerjanya di G. Ya, di G. Sorry, gini. X-nya di G, berarti X inverse-nya juga di G, tapi Px itu di G aksen. Sehingga Px inverse itu juga di G aksen gitu. Sama seperti ini tadi, E itu di G, Ex. PE gini ya, itu elemen G aksen. Maka E aksen itu elemen G aksen. Jadi hasil pemetaan itu sudah ada di G aksen lagi, bukan di G gitu ya. Nah, ini buktinya bisa dilihat sendiri kali ya. Nanti kita bisa diskusikan kalau ada yang nggak paham. Kita langsung ke contoh yang kedua. Supaya nggak lama-lama. Contoh yang kedua ini cukup mudah ya menurut saya. Contoh yang kedua ini ada dua himpunan, yaitu dua grup, yaitu Z terhadap operasi penjumlahan dan H terhadap operasi perkalian dengan hanya itu didefinisikan seperti itu, yaitu matriks dengan bentuknya 1N01, 1N01 dengan N-nya bilangan bulat. Jadi setiap setiap N di Z nanti akan dipetakan oleh P ke 1N01. Kalau di sini Px itu hasilnya pasti 1X01. Nah, sekarang buktikan bahwa dia merupakan isomorfisme.
Yang pertama dibuktikan dia bijektif, ya, karena bijektif itu onto dan satu-satu, buktikan dua-duanya. Kalau onto berarti buktikan setiap kodomain punya pasangan di domain. Artinya kita ambil sebarang kodomain, pasti pilih domainnya itu sehingga pi dari domain itu sama dengan kodomainnya. Ini bisa dibaca. Kemudian kalau satu-satu, domain yang tidak sama akan menghasilkan peta yang tidak sama. Gitu ya. Ini bisa dilihat. Nah, ini yang mungkin cukup unik ya. Di yang nomor 2, yaitu kita akan buktikan bahwa Px plus Y itu sama dengan Px dikali Py. Itu perkaliannya kayaknya saya kurang tuliskan. Tapi saya pakai dot itu ya. Nah, sekarang karena ada X dan Y untuk setiap Z, untuk setiap X, Y, di Z, maka kita ambil sebarang X, Y, di Z. Kemudian kita tentukan Px plus Y. Ya, Px plus Y sesuai definisi yang tadi, yaitu dia adalah 1, X plus Y 01, kemudian Px itu 1X 01, Py 1Y 01, maka Px dot Py itu perkalian dua matriks yang ordonya sama ya. Sehingga kita bisa lihat di situ ternyata hasilnya sama dengan Px plus Y. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwa pemetaan yang kita definisikan tadi adalah suatu isomorfisme gitu. Nah, sekarang kalau tadi contoh-contohnya isomorfisme, terus kapan contoh-contohnya itu tidak isomorfisme? Ya, apabila tidak memenuhi salah satu dari dua syarat itu. Gitu ya, semoga bisa dipahami. Sekian dulu video ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di diskusi hari Kamis.